Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ira Rahmawati dengan NPM 1910631080020 dan juga rekan saya yaitu Destia Ayu Permatasari dengan NPM 1910631080135. Nah, di sini kami akan mempresentasikan atau menjabarkan materi yang terkait dengan berbicara sebagai proses komunikasi. Di sini tugas tersebut yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD, MPD. Kemudian kita akan membahas mengenai poin pertama yaitu tentang hakikat berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Berbagai definisi telah dikemukakan untuk memberikan makna tentang berbicara. Sesuai fungsinya, berbicara adalah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Kemudian terdapat implikasi hakikat berbicara yang kami temukan dalam beberapa jurnal mengenai implikasi hakikat berbicara, yaitu kami mencantumkan 4 jenis. Yang pertama yaitu ekspresi kreatif dan tingkah laku, yang kedua adalah berbicara dan menyimak merupakan komunikasi yang seiring, yang ketiga berbicara adalah wujud individu berkomunikasi, yang terakhir berbicara adalah keterampilan yang diperoleh melalui usaha belajar. Nah, lalu apa sih tujuan dari berbicara? Tujuan berbicara di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Lalu memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Selanjutnya yaitu ingin menghibur orang lain dan juga bisa sebagai penyampaian informasi ataupun membujuk atau bisa jadi mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu jenis berbicara. Di sini terdapat 5 jenis, yang dimana yang pertama itu berbicara menghibur, yang kedua berbicara menginformasikan, yang tiga berbicara menstimulasi, yang keempat berbicara meyakinkan, yang kelima berbicara menggerakkan. Mengenai jenis berbicara, rekan-rekan bisa membaca sebuah jurnal yang dimana di sana menjelaskan lebih rinci juga mengenai arti dari jenis berbicara tersebut. Kemudian di sini terdapat perbedaan berbicara dan komunikasi. Berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan dalam komunikasi antar beberapa orang. Sedangkan berkomunikasi adalah salah satu kajian bahasa yang lebih banyak digunakan untuk mendefinisikan fungsi sebuah bahasa. Setelah memahami hakikat berbicara dan juga yang terkait dengan berbicara, di sini terdapat pengertian komunikasi. Wibur berpendapat istilah communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang artinya sama common. Jadi apabila mengadakan komunikasi dengan suatu pihak, maka kita menyatakan gagasan kita untuk memperoleh komunis dengan pihak lain mengenai suatu objek. Selanjutnya yaitu berbicara sebagai kegiatan komunikasi. Di sini ada berbicara dan komunikasi. Berbicara sebagai kegiatan komunikasi melibatkan sebuah proses berbicara silih berganti antara pembicara dan juga lawan bicara. Artinya, berbicara terjadi saling berbalas gantian. Pada saat pembicara mengeluarkan tuturan, pendengar berperan sebagai pendengar, dan sebaliknya, pada saat pendengar mengambil alih kegiatan berbicara, pembicara sebelumnya berubah fungsi menjadi penyimak. Nah, mengapa sih berbicara dikatakan sebagai cara berkomunikasi? Berbicara dapat disebut juga sebagai tindak tutur dalam berkomunikasi. Ditinjau dari proses komunikasi, berbicara menjadi sarana untuk saling menyampaikan pesan dan menangkap pesan. Kegiatan menangkap atau menerima pesan berbicara dilakukan secara bergantian atau resiprokal dan dapat berlangsung secara terus-menerus. Kemudian ini akan menjadi bahasan yang terakhir dalam penyajian materi. Di sini apakah berbicara merupakan bagian dari kegiatan komunikasi? Jadi berbicara itu sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dapat digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam hal ini, Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu sebagai sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Kemudian terdapat kesimpulan dari materi yang kami sajikan
Berbicara bagi manusia menjadi sebuah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi terhadap sesama manusia sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi dapat terjadi dengan bantuan bahasa sebagai alat komunikasi. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan berpengetahuan. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video yang kami sajikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.